Oke, kembali lagi bersama saya dengan Ricky Nelson di Rinos TV. Tentu saja sore ini saya sedang bersama salah seorang yang mulai atau cukup pengalaman nih dalam hal analisis. Tetapi saya tidak mau bicara soal bagaimana dirinya, tapi perkenalan dulu loh. Namanya siapa nih? Saya Zikri Lazuardi. Jikri Laswardi. Jikri Laswardi cukup lama punya pengalaman di menganalisa pertandingan-pertandingan. Nah, sekarang kita mau analisa salah satu pertandingan big match hari Minggu ya. Ya. Minggu kemarin ya, hari Ya. Minggu Hari Sabtu. Hari Sabtu antara Hari Minggu, sorry. Hari Minggu ya. Hari Minggu. Hari Minggu. No, Sabtu dong. Kan Arsenal Chelsea Sabtu. Iya kan Sabtu. Minggu kan? Oh, Minggu. Minggu beneran. Minggu beneran. Sabtu kan kita di Semarang. Oh iya. Antara Arsenal berhadapan dengan Chelsea yang kita tahu bersama skor akhirnya adalah 2-0 untuk keunggulan Chelsea. Nah, Jikri, sebelum ke Arsenal dan Chelsea, kamu melihat bagaimana Liga Inggris secara umum tahun ini, persaingan mereka dengan sudah kembalinya penonton ke dalam stadion pasti akan berbeda ya. Situasinya berbeda, tekanannya berbeda, permainan pun intensitasnya pasti jauh berbeda dibanding musim kemarin yang tanpa penonton. Menurut kamu sekilas dilihat dari pembukaan pertandingan antara Arsenal dan Chelsea gimana? Atmosfernya gimana? Ya memang sangat berbeda lah dibanding musim kemarin karena ya penonton pasti sangat pengaruh. Tim tuan rumah pasti ya bisa lebih bersemangat dan udah ada buktinya juga. Brentford tim promosi bisa mengalahkan Arsenal 2-0 di pekan pertama ya. Pekan pertama dan saya pernah baca juga memang dulu ketika pandemi ya home dan away seakan perbedaannya jadi nggak terlalu jauh lah gapnya karena nggak ada penonton ya nggak terlalu beda, tapi di musim ini karena sudah ada penonton lagi ya itu akan sangat berpengaruh kembali seperti sepak bola pada normal. Oke. Dan ini pertandingan kedua Arsenal, dia home ya. Pertandingan pertama mereka away ke Brentford dan kalah 0-2 juga ya. Ya. Dan sekarang di pertandingan kedua kembali lagi kalah 0-2. Start dari ini menurut kamu seperti apa? Pertama ketika mungkin kita tidak bicara hasilnya dulu, tapi seperti apa Arsenal mempersiapkan dirinya menghadapi Chelsea di pekan kedua kemarin? Ya memang kalau lihat berita tim Arsenal ya memang beberapa pemain utama seperti Lacazette, ya, Aubameyang, Willian dan beberapa pemain lainnya memang lagi terkena COVID. Kena COVID. Kemarin lawan Brentford itu dia COVID dan ya masih Aubameyang kalau nggak salah baru latihan 1 hari, akhirnya lawan Chelsea masuk bench, tapi ya Willian dan Lacazette belum bisa masuk bench. Dan pembelian back tengah mereka dari Brighton itu Ben White itu juga nggak bisa main. Oke, jadi istilahnya mereka tidak turun dengan full timnya dia ya. Ya. Oke, kita ke pertandingan antara Arsenal dan Chelsea. Seperti apa pertandingan? Misalnya pertanyaannya adalah Arsenal formasi seperti apa dan Chelsea formasi seperti apa? Mulai dari tim tuan rumah dulu, Arsenal ya bermain dengan ya kurang lebih seperti Arteta biasanya 4-2-3-1 dengan double pivotnya Granit Xhaka dan Lokonga, pemain muda ini. Iya, banyak pemain muda ya. Banyak pemain muda. Betul. Di depan ada nomor 10-nya ada Emil Smith Rowe, ada Bukayo Saka di kiri, Nicolas Pepe kanan, Martinelli di depan. Ya itu banyak pemain muda. Nama-nama pemainnya memang kita nggak terlalu dengar ya. Ini siapa gitu? Pemain-pemain muda yang ya masih belum banyak pengalaman lah gitu. Oke, jadi Arsenal main dengan 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1. Dengan skema mainnya mereka seperti apa yang dilihat? Untuk bertahannya mereka menengah, jadi nggak terlalu high tapi nggak nunggu di bawah juga, jadi dia middle ya? saja middle. Lalu untuk attackingnya ya Arteta seperti biasa ya, dia ingin banyak penguasaan bola, tapi ya kita tahu Chelsea pressingnya sangat tinggi, sangat intens dan pemain-pemainnya juga sudah paham cara pressing yang ingin diinginkan oleh Tuchel, jadi ya Arsenal cukup kesulitan untuk membangun serangan. Lalu Chelsea meresponnya dengan formasi 3-4-3. Oke, siapa aja yang dipersiapkan langsung pas pertandingan itu? Yang sangat menarik pasti ya striker baru. Lukaku, Romelu Lukaku yang udah 8 tahun meninggalkan Chelsea ya, dulu 8 tahun ya. 8 tahun dia dulu masih sangat muda, masih nggak banyak punya peluang untuk main di tim utama, akhirnya pindah akhirnya kembali lagi dan Chelsea memang ya dia bilang adalah tim
favoritnya dari kecil gitu. Tim Jadi impian dia tim ya. impian dia. Jadi memang sekarang ketika kembali ya dia sangat senang dan dia ingin Oke. berkontribusi besar lah gitu. Seperti apa jalannya pertandingan ini? Analisa kamu antara Arsenal dan Chelsea sehingga Chelsea dia sangat menguasai. Kelemahannya di mana Arsenal kira-kira? Kelemahannya ya memang sekarang Chelsea bermain dengan formasi 3-4-3 dan kita lagi banyak melihat tim bermain 3 atau tim bermain 4 tapi ketika menyerang mereka Jadi 3 ya? jadi 3. Oke, Jadi oke. kurang lebih attacking shape ya 3-2-5 lah gitu. Oke, 3-2-5. Oke. Chelsea ya simple aja 3 mungkin pakai Boleh. ya pakai tactical board. Ya ini 3-4-3 Ya. tapi ketika menyerang ya Chelsea biru ya? Chelsea biru Oke. sayapnya akan masuk dan wingback akan naik gitu. Jadi Ya. membentuk 3-2-5 dan ini ya struktur yang sangat sangat berbahaya karena 5 pemain di depan melawan 4 pemain di belakang, yaitu secara jumlah sudah otomatis unggul. Boleh dibilang dia bisa menguasai semua koridor yang ada di sini ya? Ya, dan itu juga dia Nah. menguasai sayap, menguasai tengah dan half space juga ada orang di sana sehingga selalu ada opsi untuk progresi gitu. Dan bagaimana menurut kamu permainan dari dua gelandang pekerja dari Chelsea antara sama Jorginho dan dan Kovacic. Bukan Kante. Kenapa? Bukan Kante. Ya kalau menurut saya ya karena mereka berdua bisa lebih memegang bola dengan lebih lebih berkualitas untuk build up, untuk megang bola, dan sehingga Chelsea bisa lebih attacking, dan ya itu sebuah keberanian dari Tuchel juga sih. Chelsea terlihat ingin bermain sangat attacking ketika melawan Arsenal meskipun bermain di Emirates Stadium away. Oke, kita masuk ke poinnya. Chelsea dapat gol pertama dari Lukaku dan gol kedua dari James ya. Ya. James, oke. Berapa besar persentase Lukaku masuk di game ini untuk Chelsea maksudnya? Apakah Lukaku menjadi orang yang sangat tepat dicari oleh Tuchel atau? Kalau kita bicara soal Lukaku ini bisa dibilang adalah kepingan puzzle terakhir mungkin yang dibutuhkan oleh Chelsea sehingga bisa lebih berprestasi lagi, meskipun musim kemarin memang langsung juara Liga Champions ketika Tuchel masuk di pertengahan musim. Tapi ya Lukaku ini akan menambal salah satu yang terbesar adalah masalah Chelsea di finishing. Oke. Karena kalau kita bicara data sedikit ya kita bisa lihat dari expected goals. Chelsea itu expected goals-nya jauh lebih besar dibanding gol memasukkannya gitu. Jadi itu secara teori itu biasanya peluang ciptain golnya lah ya. Ya, peluang menciptakan gol besar tapi golnya sedikit gitu. Gol sedikit yaitu secara teori yaitu permasalahan ada di finishing. Gitu, karena ya kita tahu Werner yang musim lalu diharapkan bisa mencetak banyak gol karena dia memang punya profil yang tinggi untuk sebagai pencetak gol di Leipzig sebelumnya, tapi di Chelsea ya entah kenapa tidak bisa memaksimalkan peluang-peluang yang mungkin kalau harusnya menjadi gol lah gitu. Kalau kita kayak Werner ya. Kalau kita kilas balik ide kayak itu ya, Andy Shevchenko kali. Ya, Chelsea ya, kita dari Milan ke Chelsea. Nggak ngapa-ngapain. Jadi Lukaku ini ya dia akan sangat berperan di sana lah. Kita lihat dari gol pertamanya antara Chelsea ketika dia main ke sayap, lalu dia bisa kasih bola half gitu ya. Dan Lukaku tinggal finishing, dan sepertinya tapi bola dari Lukaku dulu ya. Bola ke Lukaku dia ada kombinasi, dia tahan bola, dia kasih ke sayap dan dia balik ke. Berarti memang Lukaku merupakan key player nanti akan jadi buat Chelsea. Selain tadi itu finishing, dia juga sangat bagus dalam holding bolanya. Dia bisa jadi tembok, bisa dapat bola dan bisa tahan, tunggu temennya naik, lalu ya dia bisa bagi ke kanan atau ke kiri gitu, atau dia juga bisa jadi jembatan untuk switch. Jadi dari kanan kasih ke Lukaku mungkin balik badan langsung switch, atau dia akan kasih ke temannya dulu lalu switch gitu ya. Fungsinya memang sangat banyak dan bisa dibilang dia adalah striker lengkap lah gitu. Jadi kita lihat di pertandingan itu memang terlihat sekali gelandang Arsenal tidak mampu
menyeimbangi gelandang dari Chelsea lah ya. Iya. Dari bagaimana Jorginho dan juga Kovacic masuk lagi, si siapa Kante babak kedua. Iya. Mereka bisa main enak, penguasaan bola kuat walaupun sudah dipres ya sama Arsenal, tapi buktinya mereka bisa keluar terus. Nah sebenarnya terlihat tidak, kamu melihat tidak, Arsenal sebenarnya bikin apa sebelumnya ini? Mencoba bikin apa gitu untuk supaya bisa mengejar ketertinggalan mereka di babak kedua tentunya. Iya, memang sepanjang pertandingan memang Chelsea sangat menguasai lah, sangat menguasai secara possession dia, dan jumlah tembakan juga kalau nggak salah sampai 19 atau belasan lah. Iya, Sementara iya. Arsenal nggak nyampe 10, ya itu membuktikan bahwa Chelsea memang sangat menguasai gitu. Dan kalau kita gambarkan gitu, mengapa Chelsea mungkin bisa dominan dan bisa membuat banyak peluang, bisa menekan Arsenal terus-menerus ya, karena salah satunya struktur 3-2-5 ini memang sangat berbahaya gitu ketika attacking, apalagi melawan tim yang bermain dengan 4 back tanpa ada bantuan dari gelandang atau dari sayap untuk lini pertahanannya. Jadi akan banyak sering situasi 2 lawan 1 gitu. Jadi di pertandingan ini ya Arsenal sayapnya Saka dan Pepe dia akan press stopper. Lalu Smith Rowe ini dia tidak mungkin menjaga 2 orang, apalagi Kovacic dan Jorginho yang sangat baik dengan bola, sehingga akan ada satu gelandang antara Xhaka atau Lokonga ini dia akan naik untuk pressing double pivot Chelsea. Nah ini meninggalkan satu pemain di antar lini Arsenal. Nah ini sangat dimanfaatkan oleh dua double, istilahnya double 10 lah, double 10 Chelsea, yaitu Havertz dan Mount. Nah permasalahan baru adalah Havertz ini lebih sering turun, sementara Mount lebih stay di atas. Tujuannya adalah ketika Chelsea bisa mengakses Havertz, ya dia akan switch ke sisi kanan, di mana ya ada situasi unggul jumlah ini. Sudah terjadi 2 lawan 1 malah ya. Sudah terjadi 2 lawan 1. Oke. Antara James dan Mount melawan siapa? Tierney ya itu. Jadi ini terjadi berulang kali, dan pertanyaannya mungkin mengapa Havertz yang turun gitu, bukan Mount yang turun. Tapi nah itu ya kalau analisis dari saya adalah karena wingback Chelsea. Jadi jawabannya ada di wingback Chelsea ya. Di sisi kanan dia ada Reece James, di kiri ada Marcos Alonso. Nah, Reece James ini di kanan dia mempunyai kecepatan dan crossing yang bagus. Dia bisa naik dan bisa crossing. Nah, di sisi kiri Alonso ini sangat baik dalam timing dia sering muncul ke yang jauh sehingga kita bisa mencetak. Nah, itu kenapa dan kita Havertz yang turun. Lihat dari gol itu semua dari sisi kanan. Semua yang pertama ya kurang lebih yang pasti sayap winger kiri mereka Bukayo Saka itu nggak bantu ke bawah, tapi dia tetap di atas, sehingga ya meninggalkan ya ini Tierney sendiri melawan James dan Mount itu. Jadi ketika Tierney ingin menjaga James keluar, ya Mount akan free di half space ini. Ya sebaliknya dia akan menarik stoppernya, jadi masalah lagi. Ya, apalagi ada Lukaku di sini di tengah yang sangat berbahaya juga gitu dapat. Dan kalau Tierney masuk ya dia akan meninggalkan James di luar, yang mana ya tadi kita sudah bahas sih, James sangat berbahaya untuk crossingnya gitu. Jadi gol pertama ya berawal dari Kovacic kalau nggak salah. Kovacic dia pas ke Lukaku, lalu gelandang Arsenal udah nggak dalam posisi lagi, tidak dalam posisi, lalu Lukaku balik lagi ke Kovacic. Dia menemukan celah sedikit antara gelandang Arsenal, sehingga akhirnya bisa mengakses James karena Tierney agak masuk ya udah. Setelah itu Lukaku setelah dia wall pass, ya dia bagusnya juga adalah dia langsung gerak ke dalam, dan ya akhirnya jadi gol tap in ya. Meskipun memang gol tap in itu ya banyak orang mungkin bilang kayak ya beruntung lah, easy goal. Tapi kalau kita lihat prosesnya itu penuh dengan taktikal, ya, penuh itu dengan sebuah pattern lah ya. Ya, sebuah hal yang direncanakan pasti. Iya, betul. Jadi
kesimpulannya bahwa memang Chelsea akan sangat berbahaya musim ini. Ya, dengan Dilihat dari 2 game ini ya. shape 3-2-5 itu ya kita lihat Euro kemarin Ya. Italia bermain dengan shape seperti itu meskipun 4 back tapi ya dia rubah jadi 3-2-5. Lalu Manchester City musim kemarin juara Premier League dengan shape serupa juga. Jadi ya shape seperti itu sangat-sangat berbahaya gitu. Dan kalau saya lihat contohnya Jerman bermain dengan shape seperti itu, lalu dia berhadapan dengan Inggris yang sebenarnya Inggris pakamnya bermain 4. Tapi ya respon Gareth Southgate saat itu dia bermain 3 sehingga untuk meredam itu ya. Sehingga nggak ada kalah jumlah tapi one on one di semua lini ya. Itu akhirnya balik ke kualitas individu dan ya taktikal juga, tapi setidaknya nggak ada situasi kalah jumlah seperti Arsenal melawan Chelsea ini. Oke. Mantap sekali analisis dari Bung Jikri ini. Oke, nanti untuk game-game berikutnya kita coba diskusi hal-hal menarik yang terjadi di pertandingan baik Liga Inggris, Liga Italia, Liga Prancis, ya tetap di Rinals TV. Dan Anda bisa juga memberikan, misalnya pengen bahas soal formasi lebih detail, soal 3-2-5 atau 5-3-2, 4-2-3, whatever lah. Semua formasi atau apapun pertanyaan Anda silahkan tulis di kolom dari Rinals TV dan kita berdua coba bahas. Oke? Jadi terima kasih buat yang sudah menyaksikan Rinals TV. Saya Ricky Nelson. Ya, saya Zikri, terima kasih.